semuanya, saya Marcella Tiara dan di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Gugus Depan sesuai dengan PP Gudeg 231 tahun 2007. Berdasarkan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan Gugus Depan Gerakan Pramuka, maka diperoleh struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada perindukan siaga, lalu pasukan penggalang, ambalan penegak, racana pandega, tim pembina satuan, pembina gugus depan, dewan kehormatan gugus depan, badan pemeriksa keuangan gugus depan, dan juga Mabigus. Yang pertama adalah perindukan siaga. Perindukan siaga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, idealnya terdiri dari 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 sampai kelompok kecil yang disebut barung. Jika jumlah pramuka siaga cukup banyak, maka Gudeg dapat mempertimbangkan untuk membuka perindukan baru. Lalu yang kedua, barung sendiri adalah kelompok teman sebaya berusia 7 sampai 10 tahun yang disebut pramuka siaga. Satu barung berjumlah keanggotaan yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. Pembentukannya dilakukan oleh para pramuka siaga dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Lalu yang ketiga, keanggotaan barung tidak bersifat menetap sehingga dapat diubah setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Waktunya diatur setelah menyelesaikan satu siklus program kegiatan. Perubahan barung harus atas dasar persetujuan para pramuka siaga. Lalu, ciri-ciri yang lain adalah perubahan tidak boleh dilakukan secara acak dan jangan sampai membuat pramuka siaga merasa tidak nyaman. Jika perubahan barung dilakukan secara teratur tiap akhir program, maka para pramuka siaga akan terbiasa dengan perubahan itu dan merasa hal itu sebagai dinamika perindukan. Tiap barung memakai nama yang dipilih sendiri dengan bantuan para pembina pramuka dari warna seperti barung merah, barung putih, barung kuning, barung ungu, dan yang lainnya. Lalu, barung tidak memakai bendera barung karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Kegiatan di tingkat barung hanya berupa permainan singkat dan spontan. Yang kedua adalah pasukan penggalang. Pasukan penggalang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, idealnya terdiri dari 24 sampai 32 pramuka penggalang yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok atau regu. Regu sendiri merupakan kelompok belajar interaktif teman sebaya yang berusia 11 sampai 15 tahun yang disebut pramuka penggalang. Pembentukannya dilakukan oleh para pramuka penggalang sendiri. Pembina dan pembantu tidak ikut menanganinya, kecuali bila diperlukan dapat ikut membantu. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. Lalu, setiap regu memiliki nama yang dipilih oleh anggotanya. Regu putra menggunakan nama binatang dan regu putri menggunakan nama bunga atau tumbuhan. Pasukan penggalang memiliki nama regu yang dimaksudkan yaitu identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang memotivasi kehidupan setiap regu. Yang kedua, setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu
dan menjadi ciri khas yang menandai regu itu. Bendera regu dipegang oleh pemimpin regu dengan tongkat dengan tingginya 160 cm dan bendera yang berukuran 25 kali 35 cm. Sistem kelompok dalam golongan pramuka penggalang diwujudkan dalam sistem beregu yang merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat penting karena merupakan proses metode kepramukaan bentuk golongan pramuka penggalang. Selanjutnya, yang ketiga adalah ambalan penegak. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, idealnya terdiri atas 12-32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok atau sangga. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Lalu yang kedua, sangga sendiri dimaksudkan yaitu kelompok belajar interaktif teman sebaya berusia 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. Satu sangga jumlah anggotanya yang terbaik yaitu 4-8 pramuka penegak. Pembentukannya dilakukan oleh pramuka penegak sendiri. Nama sangga dipilih di antara nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana, atau dipilih nama lain sesuai dengan aspirasi mereka. Untuk melaksanakan tugas, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja. Jumlah anggota disesuaikan beban kerja yang diemban. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas telah selesai dilaksanakan. Ambalan penegak terdiri atas paling banyak 30 pramuka pandega, tidak dibagi dalam kelompok kecil. Untuk mengerjakan tugas, Racana Pandega dapat membentuk kelompok atau sangga kerja. Anggotanya terdiri atas anggota racana yang sifatnya sementara sampai tugas selesai. Racana Pandega menggunakan nama yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana. Lalu tim pembina satuan. Yang pertama adalah nama tim pembina perindukan siaga, disingkat menjadi tim pembina siaga. Pembinanya adalah 1 orang pembina siaga dan dibantu oleh 3 orang membantu pembina siaga. Yang kedua, tim pembina pasukan penggalang, disingkat menjadi tim pembina penggalang, dimiliki oleh 1 pembina dan 3 orang pembantu pembina. Lalu, nama tim pembina ambalan penegak, singkatannya tim pembina penegak, dibina oleh 1 orang pembina penegak dan dibantu oleh 1 atau 2 orang pembantu. Lalu, Racana Pandega dibina oleh seorang pembina pandega dan bila perlu dapat dibantu oleh 1 orang pembantu pembina pandega atau lebih sebagai konsultan dan narasumber ahli yang memiliki kepedulian dan dipilih oleh majelis pandega. Narasumber atau ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan pandega dan dapat memotivasi. Pembina gugus depan adalah pembina gugus depan yang disingkat pembina gudep, terdiri atas ketua gudep dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Ketua gudep dipilih dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan. Dewan Kehormatan Gugus Depan adalah badan tetap yang dibentuk oleh pembina gudep sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan sanksi. Dewan Kehormatan Gugus Depan memiliki tugas yaitu yang pertama, menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka.
yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik gerakan pramuka. Lalu yang kedua, menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah penghargaan berupa tanda jasa. Mabigus berasal dari unsur-unsur yaitu orang tua peserta didik yang merupakan perwakilan dari tiap satuan, tokoh-tokoh musyawarah, masyarakat, termasuk para pengusaha di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka, serta mampu menjelaskan peran majelis pembimbing. Ketua Gudep secara ex officio adalah anggota Mabigus. Mabigus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua harian apabila perlu, dan beberapa orang anggota. Ketua Mabigus dipilih di antara anggota Mabigus yang ada. Mabigus adalah Majelis Pembimbing Gugus Depan. Sekian penjelasan tentang organisasi Gugus Depan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.